Kamu cuma tukang sampah. Kamu pikir bisa benerin laptopku yang dihack? Ucapan itu meluncur dengan nada sombong, penuh ejekan dari seorang pengusaha cantik. Kalau dalam 30 menit kamu bisa benerin ini, aku akan bayar kamu berapapun. Bahkan aku rela lakukan apapun yang kamu mau. Tantangnya. Tapi siapa sangka 30 menit kemudian, justru lelaki sederhana itu yang membuat suatu kejutan besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, mentari baru saja mengintip malu di balik perbukitan kecil di pinggiran kota. Udara masih lembab dan dingin, namun aroma menusuk dari tumpukan sampah sudah memenuhi jalanan sempit di mana Wawan mendorong gerobak tuanya yang berdecit. Langkahnya pelan tapi pasti, mengangkut kantong-kantong sampah dari rumah ke rumah. Di mata orang-orang, ia hanyalah tukang sampah kampung. Wajahnya kotor, bajunya lusuh, dan tangannya penuh luka kecil akibat barang-barang tajam yang dibuang sembarangan. Tapi tak ada yang tahu. Di balik kesederhanaan itu, Wawan menyimpan rahasia besar. Dulu ia adalah mahasiswa teknik komputer. Pintar, penuh semangat, dan punya impian tinggi. Namun hidup tak seindah rencana. Ia terpaksa berhenti kuliah karena tak mampu membayar biaya semester. Sejak itu, Wawan memilih bekerja apa saja untuk bertahan hidup. Jadi tukang sampah hanyalah satu dari sekian banyak cara agar perutnya tetap terisi. Namun ketika malam tiba dan dunia terlelap dalam gelap, Wawan punya kehidupan lain. Di rumah papan kecil di pinggir kali, ia duduk di depan laptop bekas yang ia temukan di tumpukan sampah. Layarnya retak, baterainya mati total. Tapi cukup baginya untuk terus belajar tentang dunia yang dulu ia cintai, dunia komputer dan keamanan digital. Ia membaca artikel, menonton video gratisan, ikut forum-forum luar negeri tanpa pernah bosan. Dari sanalah ia belajar tentang pemrograman dan cara melindungi sistem dari serangan dunia maya. Kadang ia berhasil memperbaiki laptop rusak milik tetangga, kadang gagal. Tapi semangatnya tak pernah padam. Sayangnya dunia tidak melihat semua itu. Bagi mereka, Wawan hanyalah si pengangkut sampah, pemuda bau yang tak layak diajak bicara. Tiap kali lewat kompleks perumahan mewah, anak-anak kecil sering berteriak, bau, tukang sampah datang!" Wawan hanya tersenyum. Ia tahu hinaan bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Hidupnya sederhana, rumah kayu kecil, lampu redup, suara jangkrik tiap malam, tapi hatinya besar. Ia percaya, suatu hari nanti, Tuhan akan memberinya waktu untuk membuktikan diri. Ia tak tahu, hari itu ternyata datang lebih cepat dari yang ia kira. Siang mulai menyengat. Peluh membasahi leher Wawan ketika ia mendorong gerobaknya menuju kompleks mewah bernama Green Hill Residence. Tempat itu dikenal sebagai kawasan orang kaya. Mobil-mobil sport berseliweran, taman tertata rapi, dan pagar tinggi menjulang. Biasanya Wawan tak pernah ke sana. Kawasan itu punya petugas kebersihan sendiri. Tapi hari itu, salah satu petugas absen dan Wawan diminta menggantikannya. Ia menghela napas dan melanjutkan pekerjaannya hingga tiba di depan rumah megah di ujung blok. Cat putih mengilap, garasi luas, dan di balkon lantai 2 tampak seorang wanita berjalan mondar-mandir dengan wajah tegang. Itulah Intan Prameswari, pengusaha muda sukses, cantik, elegan, dan dikenal perfeksionis. Rambut hitamnya terurai rapi, tubuhnya dibalut gaun kerja mahal, sepatu hak tingginya berkilau diterpa cahaya matahari. Tapi dari sorot matanya terpancar keangkuhan yang sulit disembunyikan. Saat Wawan tiba di depan rumah itu, ia menunduk sopan. "Permisi, Bu. Saya mau ambil sampahnya." Intan, yang sedang sibuk menatap layar laptop di meja teras, hanya melirik sekilas. "Taruh aja di depan. Jangan dekat-dekat mobil saya, bau." Wawan menelan ludah, menunduk dalam-dalam, lalu mulai mengangkat kantong sampah besar dari tong logam. Tapi belum sempat ia menyelesaikan pekerjaannya, terdengar teriakan panik dari arah teras. "Ya Tuhan, apa ini? Laptopku dihack. Semua data perusahaan hilang." Intan menatap layar laptopnya dengan mata membesar. Di sana terpampang tulisan asing. "All your files are encrypted.
Pesan khas dari serangan ransomware. Wajah Intan pucat pasi. Tangannya gemetar. Suaranya bergetar memanggil nama karyawannya yang tak kunjung datang. Sementara Wawan yang melihat dari jauh, spontan mendekat perlahan. "Maaf Nona, kalau boleh saya coba lihat. Mungkin bisa saya bantu," ujarnya hati-hati. Intan langsung menatapnya tajam, seolah tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. "Kamu? Tukang sampah mau bantu aku? Laptop jutaan ini kamu pikir bisa kamu betulkan dengan tangan bau sampahmu itu? Dasar gila! Pergi sana!" Satpam di depan pagar tertawa kecil. "Sudah mas, jangan bikin malu. Ibu Intan itu bukan orang sembarangan." Wawan menunduk lagi, menahan rasa malu yang menyengat dadanya. Ia hendak beranjak pergi, tapi suara dari laptop itu makin kacau. Sistem berbunyi aneh, layar berkedip-kedip. Intan semakin panik. Akhirnya, dengan wajah tegang dan suara bergetar, ia berkata, "Baiklah, kalau kamu memang sok pintar, aku tantang kamu." Matanya menatap tajam ke arah Wawan. "Kalau kamu bisa memperbaiki laptopku dalam 30 menit, aku akan bayar kamu berapapun yang kamu minta. Bahkan aku rela lakukan apapun yang kamu mau. Tapi kalau tidak, keluar dari sini dan jangan pernah injak kompleks ini lagi." Suasana di teras rumah besar itu begitu hening. Hanya angin yang berhembus lembut di antara pepohonan, seolah ikut menahan napas. Wawan menatap wajah wanita di depannya dengan tenang. Tatapannya teduh tapi tegas. "Baik Nona," katanya pelan. "Saya tidak butuh uangmu, tapi biarkan saya mencoba." Intan mendengus, menyilangkan tangan di dada dengan sikap penuh gengsi. "Kita lihat saja, tukang sampah. Jangan bikin aku menyesal memberi kamu waktu." Wawan menarik kursi, duduk di depan laptop mahal itu. Di hadapannya, layar menampilkan pesan ancaman yang menakutkan. Waktu mulai berjalan, dan dari detik inilah, hidup Wawan akan berubah. Udara terasa menegang. Intan duduk gelisah di kursi rotan, wajahnya pucat, napasnya tak beraturan. Tulisan merah besar memenuhi layar. "Your system has been locked. Send payment to recover your data." Semua file pentingnya terkunci. Laporan keuangan, dokumen perusahaan, dan presentasi besar untuk pertemuan investor siang ini. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar. Ia mencoba mengetik sesuatu, tapi sistem tak merespons. Sementara itu, di depannya Wawan tetap tenang. Pemuda dengan baju lusuh, tangan berdebu, duduk di depan laptop mahal dengan ketenangan luar biasa. Matanya fokus, jarinya menari di atas keyboard dengan gerakan cepat dan pasti. Bukan seperti orang awam, tapi seperti seseorang yang benar-benar mengerti apa yang ia lakukan. Beberapa asisten rumah tangga lewat dan berhenti menatap. Mereka berbisik sambil menahan tawa. "Ngapain sih tukang sampah pegang laptop mewah? Nanti malah rusak beneran, hahaha." Intan menghela napas kesal. "Cepatlah, aku tidak punya waktu seharian untuk lihat kamu berpura-pura jadi ahli." Wawan tidak menjawab. Ia membuka Task Manager, memeriksa setiap proses mencurigakan. Matanya tajam, gerak jarinya teratur. Ransomware varian baru," gumamnya lirih. "Penyerangnya pakai enkripsi ganda." Intan melirik sedikit terkejut. "Kamu bahkan tahu istilah itu?" "Saya dulu belajar komputer, Nona," jawab Wawan pelan tanpa menoleh. Meski cuma lewat barang bekas dan internet gratis. Keheningan menelan ruang. Suara kipas laptop berputar kencang. Wawan membuka mode pemulihan, mengetik barisan kode di layar hitam. Setiap huruf ia tekan dengan perhitungan matang, sementara jam di dinding berdetak pelan, menghitung waktu yang tersisa. 10 menit berlalu, Intan masih menatap sinis, tapi rasa penasaran mulai menggantikan amarah. 15 menit berlalu, tiba-tiba layar berkedip, menampilkan bar progres biru. Intan terperanjat. "Apa yang kamu lakukan?" "Saya menonaktifkan enkripsi manualnya," jawab Wawan tenang. Sedikit beruntung, file cadangannya masih utuh. 20 menit berlalu. Layar laptop perlahan berubah. Satu demi satu, file yang sempat hilang mulai kembali. Folder-folder penting muncul lagi, seperti keajaiban kecil di depan mata Intan. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Itu semua data aku." Wawan tersenyum kecil, menutup laptop dengan hati-hati. "Sudah aman, Nona.
Tapi jangan sambungkan laptop ini ke internet dulu. Saya harus bersihkan sistemnya sepenuhnya nanti. Hening, semua mata tertuju padanya. Satpam yang tadi menertawakan kini terdiam. Para pembantu rumah berhenti bicara, yang terdengar hanya suara burung dan napas berat Intan yang menahan malu. Ia menatap Wawan, pemuda kumal dengan aroma sampah yang baru saja menyelamatkan seluruh pekerjaannya. Tunggu, suaranya gemetar. Bagaimana kamu bisa tahu semua itu? Siapa kamu sebenarnya? Wawan menunduk sopan. Saya cuma tukang sampah, Nona. Tapi, tidak semua yang kotor itu bodoh. Kata-kata itu menembus hati Intan. Untuk pertama kalinya, wajahnya memerah bukan karena marah, tapi karena malu. Angin siang berembus membawa aroma kopi dan parfum mahal. Namun bagi Wawan, suasananya berat. Laptop sudah ia selamatkan. Tapi ucapan terima kasih tak kunjung datang. Hanya tatapan penuh gengsi dan keraguan. Intan menatap layar laptopnya lagi. Ini sungguh sudah normal? Tanyanya pelan. Wawan tersenyum. Sudah, Nona. Semua file aman. Malware-nya sudah saya hapus. Laptop Nona bisa digunakan seperti semula. Intan terdiam. Ia tahu pekerjaan itu sulit. Bahkan teknisi profesional pun butuh waktu berjam-jam. Tapi egonya menolak percaya. Matanya menajam. Tunggu. Kamu benar-benar cuma tukang sampah? Jangan-jangan kamu yang ngehack laptopku, biar bisa pura-pura jadi pahlawan? Wawan menatapnya lembut. Saya tidak punya alasan untuk mencelakai siapapun, Nona. Saya hanya ingin membantu. Namun Intan berdiri, wajahnya merah menahan malu dan emosi. Aku tidak percaya, bentaknya. Tidak mungkin tukang sampah bisa paham sistem komputer. Kamu pasti bohong. Suara kerasnya menggema di halaman rumah. Satpam dan para pembantu mulai berkumpul, menatap dengan penasaran. Pergi sana, teriak Intan, menunjuk ke gerbang. Aku tidak butuh pertolongan dari orang sepertimu. Dasar sok pintar. Wawan memejamkan mata sejenak. Ia bisa saja marah. Tapi ia tahu, tak ada gunanya membalas kesombongan dengan amarah. Ia hanya menarik napas panjang, menunduk sopan, lalu berkata pelan, saya tidak ingin uang Nona, dan tidak ingin penghargaan apapun. Saya hanya ingin membantu, karena saya tahu rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Intan terdiam. Untuk sesaat, gengsinya goyah. Tapi ia cepat-cepat menyembunyikan rasa itu dengan nada dingin. Bilang saja kamu takut tidak dibayar. Aku bisa bayar kamu 10 kali lipat kalau memang kamu kerja beneran. Tapi tetap saja, aku tidak percaya. Wawan tersenyum kecil. Senyum yang entah kenapa justru membuat Intan berpikir. Dengan nada rendah tapi tegas, ia berkata pelan, saya tidak butuh uangmu, Nona. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Sunyi, tak ada yang berani bicara. Wawan berdiri dengan tenang, menatap sekilas wajah Intan, wanita muda berparas cantik, anggun, tapi penuh gengsi, lalu berbalik meninggalkan halaman megah itu. Langkahnya pelan, mantap, seolah menapaki harga dirinya sendiri. Gerobaknya menunggu di pinggir jalan. Roda berdecit lirih saat ia dorong menjauh, menembus senja yang mulai turun. Di belakangnya, Intan masih berdiri mematung. Wajahnya memerah, bukan karena marah semata, tapi campuran antara malu, kagum, dan kebingungan yang belum bisa ia pahami. Bagaimana bisa kata-kata dari seorang tukang sampah membuat hatinya bergetar seperti itu? Saya tidak butuh uangmu, Nona. Kalimat itu berputar di kepalanya, menggema tanpa henti. Matahari perlahan condong ke barat. Cahaya keemasan menembus jendela besar rumah Intan Prameswari, memantul di permukaan laptopnya yang kini sudah kembali normal. Semua file penting terselamatkan. Semua sistem berjalan sempurna. Namun anehnya, bukan soal laptop itu yang memenuhi pikirannya, melainkan sosok Wawan. Tukang sampah yang tanpa alat canggih, bisa memperbaiki sesuatu yang bahkan teknisi profesional pun butuh waktu lama untuk memahaminya. Tidak masuk akal, gumam Intan pelan. Ia mencoba menepis rasa kagum itu dengan logika. Ia membaca artikel, menelusuri forum teknologi, mencari tahu tentang kode pemulihan yang Wawan gunakan. Namun alisnya terangkat saat menemukan kenyataan mencengangkan, kode itu unik, ditulis manual, bukan hasil salinan dari internet. Tangannya berhenti di atas keyboard. Dia benar-benar jenius fisiknya, tapi egonya cepat menolak. Tidak, dia pasti cuma beruntung.
Mana mungkin tukang sampah bisa secerdas itu? Di luar rumah, suara roda gerobak masih terdengar samar. Intan spontan berdiri, membuka pintu balkon dan berteriak, "Hei kamu, tukang sampah!" Wawan menoleh menatap ke atas dengan tenang. "Ya, Nona?" "Besok pagi datang lagi ke sini," teriak Intan, nadanya tegas tapi bergetar. "Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar bisa, atau cuman kebetulan." Wawan menatapnya sejenak, lalu mengangguk sopan. "Kalau itu membuat Nona percaya, saya akan datang." Intan menatap lebih tajam. "Kalau kamu gagal kali ini, aku akan laporkan kamu sebagai penipu. Tapi kalau kamu berhasil lagi, aku akan bayar berapapun yang kamu minta, bahkan aku rela lakukan apapun yang kamu mau." Wawan menunduk sedikit menatap langit senja. "Saya tidak butuh uangmu, Nona. Tapi kalau itu bisa membuatmu percaya bahwa ilmu tidak ditentukan oleh pakaian atau pekerjaan, saya akan lakukan." Intan terdiam. Kata-kata itu menembus gengsinya lebih dalam dari yang ia sangka. Ia hanya bisa menatap punggung Wawan yang perlahan menghilang di tikungan jalan kecil. Angin sore berhembus lembut membawa aroma tanah basah dan sisa sampah dari gerobak Wawan. Aroma yang dulu ia benci, kini terasa berbeda. Entah mengapa, setiap hembusannya mengingatkan Intan pada sesuatu yang tulus dan jujur. Hari itu, ia belum tahu. Tantangan yang ia buat dengan sombong akan menjadi awal dari pelajaran hidup terbesar dalam hidupnya. Keesokan paginya, sinar matahari menembus lembut di antara awan. Wawan datang tepat waktu ke depan gerbang rumah Intan Prameswari. Pakaian kerjanya tetap sama, lusuh penuh noda, tapi wajahnya tenang dan bersemangat. Satpam menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Kamu lagi? Ibu Intan udah nunggu di teras. Tapi hati-hati ya, mukanya lagi nggak enak dilihat." Wawan tersenyum sopan dan melangkah masuk. Di teras, Intan sudah duduk dengan laptop baru di depannya. Wajahnya serius, tapi sorot matanya menyiratkan rasa ingin tahu yang dalam. "Kamu datang juga," katanya datar. "Aku kira kamu takut setelah aku bentak kemarin." Wawan menunduk hormat. "Kalau niatnya baik, saya tidak pernah takut dimarahi, Nona." Intan menghela napas lalu menatap jam tangannya. "Oke, tantangan hari ini beda. Aku ingin kamu perbaiki komputer kantor yang baru saja kena serangan sistem internal. Filenya ribuan. Waktumu 30 menit. Beberapa staf di belakang langsung berbisik pelan. 30 menit? Teknisi profesional aja butuh 2 jam. Dia cuma tukang sampah, mana bisa." Tapi Wawan hanya mengangguk pelan, lalu duduk di depan komputer itu. Timer dimulai. Menit kelima, ia sudah menemukan celah antivirus yang gagal menangkal serangan malware. Tangannya menari cepat di atas keyboard, menulis barisan kode pemblokiran manual. Menit ke-10, ia membuka command prompt, menelusuri jalur enkripsi data yang disusupi virus. "Kalau 3 file utama ini bisa saya pulihkan," ucapnya pelan, "semua data bisa kembali." Intan memperhatikan dari belakang. Gerak jari Wawan cekatan, bukan seperti orang awam, tapi seperti ahli IT sejati. Hatinya mulai bergetar oleh rasa kagum yang tak bisa ia bantah. Menit ke-20, layar komputer perlahan berubah. File-file yang sebelumnya rusak mulai muncul satu persatu. Laporan, angka, grafik, semuanya kembali. Suasana kantor mendadak sunyi. Mata semua orang terbelalak. Menit ke-25, Wawan menulis firewall manual untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Tanpa internet, tanpa alat mahal. Hanya logika, ketenangan, dan pengalaman panjang dari belajar otodidak di malam-malam gelapnya. Suasana di teras rumah megah itu hening. Waktu seolah berhenti ketika Wawan menekan tombol enter terakhir di keyboard laptop mahal milik Intan. Layar menampilkan tulisan yang membuat semua mata terbelalak. System recovered. All files restored successfully. Beberapa staf menahan napas. Intan, wanita muda berwajah anggun tapi berwibawa, menatap layar lalu menatap Wawan yang berdiri di hadapannya. Suaranya pelan, hampir bergetar. "Kak, kamu benar-benar menyelamatkan semua dataku." Lagi, Wawan hanya tersenyum kecil. "Alhamdulillah, Nona, semua sudah beres." Hening sejenak, angin sore bertiup lembut melewati pepohonan, membuat suasana terasa penuh arti. Intan menegakkan tubuh, mencoba menyembunyikan wajahnya yang memerah oleh malu dan gengsi. "Berapa kamu mau dibayar?" tanyanya, suaranya bergetar. 10 juta, 20, katakan saja. Tapi Wawan menggeleng, menatapnya dengan tenang.
Saya tidak butuh uangmu, Nona. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Intan menatapnya tak percaya. Tapi, kenapa kamu kerja keras kalau bukan untuk uang? Kamu pantas dibayar. Wawan menatap langit yang berwarna biru keemasan, lalu berbalik menatapnya dengan senyum tulus. Karena kadang yang saya butuh bukan uang, tapi rasa hormat. Ilmu bukan milik orang kaya saja, Nona. Saya hanya ingin kau tahu itu. Suasana menjadi sunyi. Kata-kata itu menggema di udara, menampar kesombongan Intan dengan lembut tapi dalam. Saat Wawan berjalan pergi, langkahnya pelan namun mantap. Intan hanya bisa menatap punggung lelaki sederhana itu. Lelaki yang baru saja menghancurkan keangkuhannya bukan dengan amarah, tapi dengan ketulusan. Senja turun perlahan, mewarnai langit dengan jingga yang lembut. Di teras rumah besar itu, Intan masih duduk diam, menatap layar laptop yang kini berfungsi sempurna. Namun, pikirannya tidak pada data, melainkan pada sosok bernama Wawan. Biasanya ia tak peduli pada orang kecil. Bagi Intan, dunia hanya terbagi dua. Mereka yang berkelas dan mereka yang tak pantas. Namun sore itu pandangannya berubah. Ia teringat bagaimana Wawan, dengan tangan yang kotor dan baju lusuh, memperbaiki laptopnya dengan keahlian yang bahkan teknisi profesional tak sanggup lakukan secepat itu. Dan yang paling menusuk adalah kalimatnya. Saya tidak butuh uangmu, Nona. Saya hanya butuh rasa hormat. Intan menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Bagaimana mungkin ia yang punya segalanya kalah dari seseorang yang bahkan tak punya apa-apa? Air matanya menetes. Cepat-cepat ia hapus, tapi rasa sesak di dada itu tak bisa pergi. Malam itu, di balkon rumah megahnya, ia duduk termenung memandangi langit dan jalan kecil yang menuju kampung Wawan. Bayangan pemuda itu terus menghantui pikirannya. Senyumnya yang tenang. Tatapannya yang tulus. Dan tutur katanya yang lembut, tapi menohok. Tuhan, apakah ini caramu menegurku? Gumamnya lirih. Keesokan harinya, Intan melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menyetir sendiri menuju kampung di pinggiran kota, tempat Wawan tinggal. Jalanannya becek, sempit, dipenuhi aroma sampah. Tapi di sanalah ia menemukan gerobak tua Wawan, terparkir di depan rumah kayu kecil. Beberapa warga menatap heran, melihat wanita bergaun mahal berdiri di tengah gang kumuh. Wawan yang sedang menimba air menoleh, kaget. Nona Intan? Katanya pelan. Intan tersenyum kikuk. Aku cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja, dan aku ingin minta maaf. Wawan meletakkan embernya, lalu menatapnya lembut. Tak perlu, Nona. Saya tak pernah menyimpan dendam. Kadang orang hanya salah paham sebelum mengenal. Intan menunduk, air matanya hampir jatuh. Kamu orang pertama yang membuatku malu karena kesombonganku sendiri. Terima kasih sudah mengajariku hal yang tidak bisa aku beli. Wawan tersenyum tipis. Kita semua belajar, Nona. Hanya saja, tidak semua pelajaran datang dari ruang kelas. Keheningan menyelimuti suasana. Untuk pertama kalinya, wanita kaya bernama Intan Prameswari menundukkan kepala di hadapan seorang tukang sampah. Saat ia kembali ke mobilnya, langit tampak cerah. Angin terasa lembut, dan di dalam hatinya, Intan tahu. Hari itu ia baru saja menemukan sesuatu yang hilang dalam hidupnya, kerendahan hati. Pagi berikutnya, langit biru memantul di jendela rumah kayu Wawan. Suara burung bercampur dengan deru mesin mobil yang berhenti di depan rumahnya. Warga sekitar mulai berbisik. Itu kan Bu Intan, ngapain orang sekaya itu datang ke sini? Wawan keluar menatap heran. Nona Intan, katanya sopan. Wanita itu tersenyum lembut, menatap rumah sederhana di depannya. Ia menarik napas panjang sebelum bicara. Aku datang bukan untuk membayar jasamu, katanya pelan. Aku datang untuk berterima kasih dan meminta maaf sekali lagi. Wawan hanya tersenyum, menunduk hormat. Tak perlu segan, Nona. Saya tidak merasa Nona berutang apapun. Intan berdiri di depan Wawan, matanya bergetar menahan rasa haru yang sulit dijelaskan. Tidak, Wawan, katanya cepat. Kamu tidak mengerti. Kalau bukan karena kamu, mungkin perusahaanku sudah hancur. Semua dataku lenyap. Para investor meninggalkanku. Aku bisa kehilangan segalanya. Tangannya gemetar saat membuka tas, mengeluarkan amplop tebal berisi uang. Ini bukan hadiah, bukan sogokan, ujarnya pelan. Ini tanda terima kasihku. Tolong, terima Wawan. Wawan menatap amplop itu lama, kemudian menggeleng perlahan.
Saya tidak bisa menerimanya, Nona. Intan mengerutkan kening. Kenapa? Ini uang halal, hasil kerja kamu. Kamu pantas menerimanya. Wawan menunduk. Suaranya lembut, tapi penuh makna. Kalau saya menerima uang itu, seolah saya menolong karena imbalan. Padahal yang saya lakukan kemarin bukan karena uang, tapi karena saya ingin membantu sesama. Ia menatap Intan dengan mata tenang. Saya tidak butuh uangmu, Nona. Yang saya butuh cuma satu. Jangan pandang rendah orang lain hanya karena pekerjaannya. Kata-kata itu menusuk hati Intan. Air matanya perlahan menggenang. Kamu benar, Wawan. Selama ini aku terlalu sombong. Aku pikir derajat manusia ditentukan oleh harta dan jabatan. Tapi ternyata justru kamu, seorang tukang sampah, yang mengajarkanku arti kemanusiaan sesungguhnya. Wawan tersenyum lembut. Hidup ini lucu, Nona. Kadang yang kita anggap rendah justru lebih tinggi di hadapan Tuhan. Air mata Intan jatuh perlahan, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia cepat menyekanya, lalu tersenyum tipis. Terima kasih, Wawan. Aku tak akan pernah lupa kata-katamu. Wawan menunduk sopan. Saya cuma berharap Nona bisa terus membantu orang lain. Mungkin bukan saya, tapi banyak yang butuh uluran tangan di luar sana. Intan menatapnya lama. Ia sadar, tak ada jumlah uang yang bisa membayar ketulusan seperti itu. Dengan hati berat, ia menutup amplopnya, melangkah ke mobil, lalu menoleh satu kali lagi. Wawan, suaranya lembut. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu. Wawan tersenyum. Dan dunia juga butuh lebih banyak orang kaya yang mau membuka hatinya, Nona. Mobil itu perlahan menjauh meninggalkan gang kecil itu. Tapi di dalam hati Intan, ada perjalanan baru yang baru saja dimulai. Perjalanan untuk berubah. Ia pulang bukan dengan kesombongan, melainkan dengan rasa syukur yang dalam. Sementara di beranda rumah kayunya, Wawan menatap langit biru. Tuhan, bisiknya pelan. Terima kasih sudah menguji sabarku dengan penghinaan dan mengangkat derajatku dengan ilmu. Senyumnya damai. Ia kembali mendorong gerobak tua, mengumpulkan sampah seperti biasa. Tapi kini, tak ada lagi yang menertawakan. Semua tahu, di balik baju lusuh dan tangan kotor itu, tersimpan jiwa besar dan kecerdasan yang tak ternilai. Beberapa bulan pun berlalu. Nama Wawan masih terukir di hati Intan. Setiap kali ia menatap laptop di mejanya, bayangan pemuda sederhana itu selalu hadir. Pemuda yang pernah ia hina, tapi justru menolongnya tanpa pamrih. Suatu pagi, di ruang rapat megah perusahaan miliknya, Intan tengah memimpin pertemuan. Di layar besar terpampang presentasi keamanan data terbaru. Salah satu staf berkata, Bu Intan, sistem ini terinspirasi dari metode pemulihan data seorang teknisi freelance bernama Wawan Saputra. Intan tertegun. Siapa tadi namanya? Wawan Saputra, Bu. Katanya dulu kerja sebagai petugas kebersihan, tapi punya kemampuan luar biasa di bidang keamanan cyber. Sekarang banyak perusahaan yang ingin merekrut dia. Ruangan mendadak hening. Intan menatap layar lekat-lekat. Di sana, tampak foto Wawan, mengenakan kemeja putih sederhana, tersenyum tulus di depan laptop tua. Air mata Intan menetes tanpa sadar. Dia masih sama, bisiknya pelan. Usai rapat, ia duduk sendiri di ruang kerjanya. Angin dari jendela menggoyangkan tirai, membawa ketenangan yang aneh. Ia membuka ponselnya, melihat satu nomor tanpa nama, Wawan, tapi jemarinya ragu. Apa dia masih mau bicara denganku? Pikirnya lirih. Ia menarik napas panjang. Andai waktu bisa kuputar, aku tak akan pernah berkata kasar padamu, Wawan. Beberapa minggu kemudian, Intan menghadiri acara sosial di pinggiran kota, pelatihan komputer gratis untuk anak-anak kurang mampu. Begitu ia masuk aula kecil itu, langkahnya terhenti. Di depan kelas, berdiri seseorang yang begitu ia kenal, Wawan. Ia mengajar dengan sabar, di papan tulis tertulis besar, belajar komputer untuk semua. Anak-anak duduk rapi, menatap kagum pada sosok sederhana itu. Air mata Intan menetes lagi. Bukan karena penyesalan, tapi karena kekaguman. Setelah kelas usai, Wawan menoleh. Ia tampak terkejut melihat Intan di pintu.
tapi segera tersenyum sopan. Nona Intan Khuraslam. Intan melangkah pelan mendekat. Aku dengar kamu sekarang jadi guru di sini. Kamu luar biasa, Wawan. Wawan hanya tersenyum tenang. Saya cuma ingin ilmu yang saya punya bisa berguna, Nona. Hidup ini akan selalu indah kalau kita mau berbagi. Intan menatap Wawan lama, seolah ingin merekam sosok pemuda itu dalam ingatannya. Kamu tahu, Wawan? Katanya dengan suara pelan. Dulu aku pikir akulah orang hebat. Tapi ternyata, kamu yang benar-benar punya nilai hidup. Wawan hanya tersenyum, menunduk dengan kerendahan hati yang tulus. Saya cuma berusaha untuk tidak lupa dari mana saya berasal, Nona. Ujarnya tenang. Kemiskinan itu bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hening sesaat. Hanya suara dedaunan yang bergoyang di hembus angin sore. Lalu Intan meraih tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop kecil, menyerahkannya pada Wawan. Ini bukan uang, katanya cepat, seolah tahu pemuda itu akan menolak. Tapi surat rekomendasi. Aku ingin kamu ikut program beasiswa teknologi ke luar negeri. Dunia harus tahu siapa kamu sebenarnya, Wawan. Pemuda itu tertegun. Tangannya bergetar saat menerima amplop itu. Terima kasih, Nona, ucapnya lirih. Saya tidak tahu harus berkata apa. Intan tersenyum lembut, menatapnya dengan mata berkaca. Cukup satu hal, Wawan. Jangan pernah berhenti jadi orang baik. Beberapa bulan berlalu. Berita tentang seorang mantan tukang sampah yang kini menjadi ahli keamanan siber dunia memenuhi layar televisi dan media sosial. Namanya Wawan Saputra. Wajahnya terpampang di berbagai berita, membawa kisah inspiratif yang menggugah hati banyak orang. Di ruang kerjanya yang megah, Intan menatap layar televisi itu dengan mata berkaca-kaca. Sebuah senyum haru muncul di wajahnya. Kau benar, Wawan, bisiknya pelan. Yang membuat manusia tinggi bukanlah harta, tapi kerendahan hati. Malam itu, di bawah langit yang bertabur bintang, dua jiwa yang dulu dipisahkan oleh kesombongan kini dipersatukan oleh rasa hormat dan takdir. Wawan, di negeri seberang, terus berjuang membawa nama baik bangsanya. Dan Intan, di tanah air, menjalani hidup baru dengan hati yang lebih lembut, karena pernah diajari arti kemuliaan oleh seorang tukang sampah yang berhati emas.